Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau kariha al-musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillah. Amin. Ucapkan syukur kepada Allah di mana saya bisa bersilaturahmi dengan ikhwan wal akhwat kaum muslimin di Sumatera Barat, wabil khusus di kota Padang, kotanya orang-orang pandai dagang. Yang disebut Minangkabau. Sebetulnya aslinya Menangkarbau. Karena dulu beradu kerbau Jawa dengan Sumatera, kita kerbau Sumatera yang menang, maka Menangkabau. Itu nggak bisa bicara R, jadi tinggal kebau. Seperti samudra pasir menjadi samudra pasai. R-nya yang jelas cuma 2, renang sama rupiah. Itu jelas. Tapi tema yang saya angkat ada 7 penyakit hati. 7 itu kemudian yang kedua nafsi ujub, kemudian yang ketiganya al-ghurur, yaitu tertipu. Karena banyak orang-orang yang tertipu dengan kecantikannya, tertipu dengan kepandaiannya, akhirnya hancur. Yang keempat adalah takabbur. Yang kelimanya adalah sum'ah dan riya. Keenamnya adalah mengikuti hawa nafsu. Ketujuhnya adalah su'udzon. Ini virus hati paling berbahaya. Sudah selesai, kita akhiri. Subhanakallahumma. Udah kan? Udah dicatat kan? Udah selesai, cukup. Saya kira kita buka tanya jawab aja. Antum udah paham kan? Baik. Ikhwas sekalian, perjalanan akhirat manusia itu ditentukan oleh kuatnya hati. Berbeda dengan perjalanan dunia ditentukan oleh kaki yang sehat. Kalau akhirat, hati yang sehat. Makanya Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan kata Abu Utsman An-Naisaburi mengatakan, qalbun salim ay salimun minal bid'ah wa mutmainnun bis sunnah. Selamat dari kebid'ahan dan tenang dengan sunnah. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam sebuah kitab yang itu awalnya adalah risalah, surat yang dikirimkan kepada temannya. Makanya judulnya Kitabun Arsalahu ila ba'di ikhwanihi. Beliau mengatakan,
hancurnya atau sumber kehancuran manusia itu dikarenakan menyia-nyiakan dua hal. Yang pertama adalah menyia-nyiakan waktu, dan yang keduanya adalah menyia-nyiakan hati. Makanya dua ini inti. Menyia-nyiakan waktu akan berekor pada mengikuti hawa nafsu. Menyia-nyiakan hati akan melahirkan sifat lalai. Makanya itulah dikumpulkan oleh Allah di dalam Al-Quran, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Janganlah engkau mentaati orang yang saya berikan hatinya dan mengikuti hawa nafsu, dan urusannya akan berantakan. Saya kasih contoh. Coba kalau sekarang ini kita udah, jangankan sampai tahunan, bulanan ngaji kita tidak ikuti, Al-Quran tidak pernah kita baca, sholat kita sia-siakan, pagi uduk-uduk bangun udah chatting sama janda, nanti zuhur mancing, asar main karambol, catur, nanti jam 9 nonton YouTube, terus lakukan itu. Mana? Hancur antum. Makanya ngaji itu penting. Saya temukan tidak sedikit, dan ini menyedihkan, banyak orang yang sudah hijrah tetapi hilang di tengah jalan. Makanya Pak, yang paling saya syukuri adalah Allah tunjukkan jalan ini. Karena anak dulu kalau tidak mendapatkan petunjuk ini bisa jadi dukun, itu minimal. Dan mungkin paling kalau ceramah pun yang kencang sholawatnya. Karena dulu itu yang penting ilmu itu nggak usah tinggi-tinggi, ceramah itu yang penting banyak lucunya, sedikit ilmunya. Itu yang penting. Ya. Apalagi suara saya nggak jelek-jelek banget, buat sholawatan itu laris. Nah, makanya Pak, Ibu, Uni, yang pertama kali disyukuri penghuni surga itu bukan istananya yang megah, pasangannya yang cantik atau ganteng, fasilitasnya yang mewah dan hebat, bukan. Tapi waqalul hamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Hidayah. Loh, orang itu kalau enggak dapat hidayah, masjid itu jaraknya cuma 5 meter, enggak nyampe kok Pak. Sementara mungkin tempat perjudian 5 kilo, 50 kilo bisa nyampe. Coba lihat. Masya Allah. Makanya kenapa rahasianya kita di setiap hari dianjurkan untuk membaca minimal 17 kali ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk. Nah, di antara sekian hal yang menjadi pengganggu hati, virus hati, dan ini virus lebih dahsyat daripada virus corona, adalah yang pertama adalah futur. Ya, futur. Futur itu ada sebabnya. Futur itu dari kalimat fatara, yaitu lemah, lembek, lemes, fatrah. Dan ini watak daripada manusia. Kalau malaikat terus semangat, manusia itu kendor semangat.
Kadang pagi semangat, duhur aja lemes. Karena likulli amalin syirratun. Masing-masing amal itu ada masa semangatnya. Wa likulli syirratin fatratun. Masing-masing semangat ada lemahnya. Kadang Mbak, pagi itu ingin baca Al-Quran, nanti tahajud, sedekah ini, subhanallah jam 9 hilang semua. Ya, nasallallahu. Makanya doa yang paling sering dimintakan Rasulullah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, di antara faktor futur, satu, terlalu berlebihan di dalam agama. Makanya Rasulullah itu mencintai yang penting langgeng, yang penting awet, meskipun sedikit. Antum tahajud sampai bengkak, niru Utsman bin Affan dalam satu rakaat witir baca khatam surat Al-Baqarah, seluruh Quran. Tapi umurnya berapa? Makanya Abdullah bin Amr bin As yang ketika muda, ya Rasulullah, saya masih kuat puasa ini puasa itu, tapi di akhir hayatnya dia mengatakan apa? Andaikan dulu saya menerima usulan Rasulullah. Kemudian yang kedua yang menyebabkan orang itu futur, berlebihan di dalam masalah dunia. Ya. Makanya sederhana itu penting. Apa itu sederhana? Sering-sering makan di warung sederhana. Mutar sampai. Sederhana itu dulukan pola daripada gaya, pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Itu. Kalau pengen sih pengen. Ada HP baru, pengen nggak? Ini laptop baru, pengen nggak? Mobil baru, pengen nggak? Rumah baru, pengen nggak? Pengen. Istri baru, kurang ajar. Tapi butuh enggak? Pola daripada gaya. Gaya apa sih? HP yang penting nyala, petilpun enak. Kadang-kadang mahal aksesorisnya, masya Allah, fasilitasnya nggak kepake. Selanjutnya dari sekalian, antaranya juga sedikitnya mengingat kematian. Ya. Makanya bisa futur. Makanya orang itu kalau ingat kematian bikin semangat ibadah, memperkuat kita di dalam bertaubat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah apa? Qanaah. Taubat cepat qanaah. Dan qanaah itu tidak terkesan miskin. Qanaah itu terima apa adanya, yang penting halal meskipun 50 miliar daripada 50 juta haram. Mana yang dipilih? 50 miliar halal apa 50 juta haram? Nah, itu waras berarti itu. Dan faktor orang itu butuh adalah edor di dalam amalan harian. Pak, antum jangan mikir yang besar-besar. Amalan harian antum gak perhatikan. Sholat jamaah ke masjid ini jagai kita supaya gak futur. Makanya kenapa sholat itu 5 kali? Karena wala dzikrullahi akbar. Zikir paling besar apa? Sholat. Karena mungkin kita lupa di zuhur diingetin asar, lupa di asar diingetin maghrib, lupa di maghrib diingetin isya, lupa isya diingetin di subuh terus. Ada zikir pagi sore sampai masuk keluar rumah ada zikirnya, masuk keluar masjid ada zikirnya, sebelum tidur ada zikirnya, bangun, supaya kita itu enggak futur. Dan ibadah itu juga dibikin oleh Allah, ada yang sifatnya detikan, per detik. Astagfirullah, detik, per jam, hari, per minggu, per bulan. Seperti apa? Terutama Masya Allah puasa itu antum lihat. Puasa yang terbaik itu apa? Puasa Daud. Karena sehari ngisi, sehari nguras. Top kan? Nguras, ngisi, nguras, ngisi. Ngisi terus, gak pernah dikuras. Wah, bahaya. Nanti kalau nggak bisa,
ngisi nguras mingguan, Senin Kemis, Masya Allah. Kenapa Senin? Karena biasanya Jumat, Sabtu, Ahad pol-polan, dikuras hari Senin. Nanti kenapa Kemis? Persiapan Jumat, Sabtu, Ahad. Itu sehat. Nggak bisa ngisi bulanan, nguras bulanan. Ayyamul bid. Kenapa 13, 14, 15? Ternyata ditemukan di penelitian, hasilnya cukup signifikan. Pengaruhnya gravitasi dengan emosional orang. Setelah diteliti kenapa temperamental itu kumat tanggal-tanggal itu, pecandu narkoba, orang emosi, orang tengkar. Kenapa? Karena tekanan gravitasi bumi sedang puncaknya, darah mulai mengental. Makanya dikendori dengan puasa tanggal 13, 14, 15, 16 off dulu, 17 dibekam. Masya Allah. Atau tanggal 19 atau 21. Makanya top itu kalau bekam hari itu. Bekam itu penting. Kalau nggak penting, ngapain Jibril itu sampai pesan ke Rasulullah ketika Isra Mi'raj loh? Ya Muhammad, perintahkan umatmu untuk bekam. Nih ya. Nah, nggak bisa tahunan Ramadan dipaksa wajib biar nggak sakit-sakitan. Sebulan penuh dikurusin. Tapi ya jangan sampai puasa balas dendam gitu ya. Ini sebentar lagi puasa. Ini Masya Allah, puasa itu tarbiyah, menahan ngerokok. Makanya yang ngerokok 12 jam udah latihan meninggalkan, sukses. Oh, tinggal melanjutin. Cuman masalahnya innamal a'malu binniyatnya itu kurang. Jadi cuman niatnya ngempet. Makanya giliran maghrib balas dendam. Itu kalau Anda rokok panjangnya semeter dibeli tuh. Sampai ditegur sama imam masjid, Pak, udah adzan tuh Isya, ya kurang dikit. Gitu. Ya, lanjut. Taib. Untuk mengatasi futur sekarang, 1, tinggalkan maksiat. Maksiat itu bikin keruh hati, sumpah. 2, amalkan amalan harian. 3, menjaga waktu-waktu yang fadilah. 4, ingat kematian. Cukup ya. Sekarang nomor 2 kita bahas. Apa tadi? Nomor 2, i'jab, ujub. Masya Allah, ini ujub ini ngeri. Ujub itu definisinya simple. Kata Imam Ibnu Mubarak, ujub itu ketika kamu merasa punya kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Oh, Masya Allah. Makanya di sekalian, sumber kehancuran seseorang itu kan 2. Merasa ilmunya cukup, dan kedua, merasa tidak ada orang yang lebih baik daripada dirinya. Hancur. Ya. Siapa yang merasa ilmunya cukup, maka dia tidak akan belajar. Semua orang dianggap rendah, lebih bodoh daripada dirinya. Merasa tidak ada orang yang lebih baik daripada dirinya, maka dia tidak akan bisa berubah. Karena anak sudah sudah klimaks. Makanya hati-hati. Ini berhala paling bahaya. Kenapa, Pak? Karena orang ujub itu akhirnya menyembah dirinya sendiri. Ya, karena menyembah dirinya sendiri. Kalau orang musyrik itu menyembah berhala, yaitu menyangka berhala itu baik, kebaikan masih di luar dirinya. Coba kalau sekarang ini yang disembah dirinya sendiri, kebaikan paling baik. Makanya iblis itu dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena dia menggandengkan kalimat ana di samping khair, saya lebih baik. Makanya itu dihindarkan. Nah, kenapa ada orang yang ujub? Sebabnya apa orang ujub?
Satu, karena masa kecilnya itu diperlakukan seperti raja. Makanya ibu-ibu sama anak itu jangan dimanja, dilayani, dibenarkan, itu bahaya. Makanya pendidikan itu kalau di tangan kakek nenek itu penuh dengan kasih. Kalau di ibunya, bapaknya penuh dengan sayang. Harusnya pendidikan kan kasih sayang. Kalau sama kakeknya, neneknya, apa aja dikasih, mintainya dikasih. Kasih, penuh dengan kasih. Maknya, mak minta baju, sayang tuh di rumah masih ada, minta terus. Mak minta sepatu, sayang tuh masih ada, sayang, kasih, sayang. Ini ada sebagian orang tua memperlakukan anak seperti raja. Bahkan Pak Bu, termasuk kesalahan berat orang tua adalah membela kesalahan anak di depan gurunya. Jangan sekali-kali. Andaikan bapak ibu sekalian merasa tersinggung anaknya disalah-salahkan, ngelabrak sekolah, ngelabrak guru, jangan di depan anak. Bahaya. Dan itu banyak terjadi. Sekolahan-sekolahan swasta terutama, Islam terutama, karena sejak awal niatnya itu buang anak ke sekolah Islam. Kalau enggak nitip anak, jarang didik anak. Dan orang nyekolahin anak itu kan ada 3, didik anak, nitip anak, buang anak. Itu. Terus kemudian yang kedua, orang lain di depan mukanya. Itu makanya Rasulullah melarang orang itu memuji di depan muka orang. Bahkan disuruh apa? Lempar dengan apa? Tanah. Karena itu akan menimbulkan ujub. Makanya orang itu ada 3. Orang yang suka muji di depan muka antum, menjelek-jelekkan di belakang antum, itu munafik. Ada orang yang sekarang memuji-muji di depan antum, biasa di belakang antum, ini penjilat. Orang yang biasa di depan antum, tapi di belakang bela antum, ini teman antum yang baik. Biasa aja. Tapi Masya Allah, ketika dia dighibah, dinamimah, difitnah, itu teman yang baik. Terus kemudian sebab faktor orang itu ujub, berteman dengan orang-orang yang sombong, ujub, gagah-gagahan, mobilan, motornya, rumahnya, fasilitasnya, aksesoris, hidupnya dari mulai sepatunya, Masya Allah terbuat dari buaya, ya, sabuknya ular naga, pecinya, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, tolong agak merapat ya, karena yang belakang nggak bisa masuk karena hujan ya, bisa dapat ya, makin rapat kan makin hangat, cepat ngantuk kan, bagus. Ya, oke. Merapat ya, silakan. Baik. Teman-teman ya, jadi antum bergaul dengan orang yang sombong, gengsian, itu ujub. Itu. Terus kemudian orang yang hidup bergelimang kenikmatan, ya gak pernah susah sama sekali, itu ujub. Makanya Masya Allah bahaya. Makanya Pak Bu, anak terdidik di atas keprihatinan dan kesusahan itu lebih jauh berhasil daripada anak yang dibesarkan di atas apa? Gelimang nikmat. Cek aja orang-orang Padang yang berhasil di Jakarta itu apa? Karena prihatin susah. Ini juga kan gitu, kelihatan muka-muka susah gitu. Kan gitu. Tapi kalau dimanja, kolongkan, nggak berhasil, gagal. Makanya anak antum latih prihatin, ya berjuang. Terus sekarang hadirin sekalian, cara untuk mengobatinya. 1, diingatkan tentang asal-usul manusia. Pernah ada seorang yang sombong, lo nggak tahu siapa saya? Tahu kamu, dari bahan air yang sangat menjijikkan, yaitu air mani.
keluarnya dari jalan yang kotor, yaitu kemaluan. Dan nanti akan menjadi bangkai yang jijik di kuburan. Ngapain lo? Diam langsung. Lo nggak tahu siapa gue? Ya tahu. Makanya antum kalau ada orang seperti itu jawab kayak tadi. Kelenger ya. Antum. Yang kedua, kita peringatkan terus tentang hakikat dunia dengan akhirat. Bandingkan dunia dengan akhirat. Subhanallah. Dunia, akhirat. Ya. Kalau dunia, kullu man 'alaiha rusak, hancur, punah. Akhirat awet. Bandingkan dengan kalau sekarang ada ujub dengan cantiknya istrinya. Lihat kecantikan bidadari. Inna ansha'nahunna insha'a waj'alnahunna abkaran 'urban atraba. Inna ansha'nahunna insha'a. Masya Allah. Ya enggak haid, enggak nipas, enggak berdahak, enggak ngamamin tua, terus perawan. Bandingin di dunia. Makanya kata Ibnu Mas'ud, jika di antara kalian terfitnah dengan perempuan, ingat ketika dia buang hajat. Nah itu hancur sampean. Remek. Terus kita ingat nikmat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diingatkan sampai 33 kali. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا. Dan seterusnya. Masya Allah. Antum, itu konsekuensi dari sifat Ar-Rahman. Makanya kalau antum ingin tafsirnya Ar-Rahman, baca ayat itu dari awal sampai akhir. Sampai di surga. Wa min dunihima jannatan. Wa min dunihima jannatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surga. Dunia hilang. Nah, itu kita pikirin kematian, terus sering membaca Al-Quran, itu insya Allah akan ngilangin ujub, ya. Terus dengar wasiatnya orang tua, para ulama, insya Allah. Oke. Sekarang masih ada waktu nggak? Ini sekarang nomor berapa? Nomor 3, ghurur. Masih banyak soalnya ini. Ghurur itu tertipu. Banyak orang yang dengan jabatannya, banyak orang yang tertipu dengan kekayaannya, banyak orang yang tertipu dengan kecantikannya, ketampanannya, kekuatannya. Oh, Masya Allah, tertipu, ghurur. Dan itu semuanya sumbernya adalah syaitan. Sebab-sebabnya orang itu terkena atau tertipu. 1, ihmalun nafsi anit taftishi wal muhasabah. Jarang mengoreksi diri. 1. Makanya al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'min itu cerminan. Kalau antum enggak bisa ngaca sendiri, ngaca lewat temannya. Mas, tolong koreksi saya. Mas, beritahu saya kalau salah, gitu. Terus yang berikutnya nomor 2, tidak atau jarang melakukan evaluasi diri. Dievaluasi harus ada. Pak, kan anak-anak kita itu suka dibagikan buku jurnal. Antum bikin coba. Setiap dosa antum lempar 1 kerikil. Buka nanti akhir bulan berapa kerikilnya. Itu yang merasa antum dosa. Gimana yang enggak merasa?
Masya Allah. Terus kemudian ghulu, tasyaddud, ya. Termasuk juga ghurur, orang itu terlalu banyak mengingat kebaikannya, tidak atau melupakan keburukannya. Terlalu banyak mengingat kelebihannya, kurang mengingat kekurangannya. Tuh. Akhirnya sombong. Terus terlalu melimpah keduniaannya. Nah, pokoknya dunia itu menipu. Gini loh Pak caranya. Duit itu penting, tapi jadi alat, jangan jadi tujuan. Karena apa? Karena pada umumnya kalla bal rana ala kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika dirinya itu apa? Merasa kaya. Makanya orang rata-rata orang kaya itu sombong, kenapa? Karena di situ enggak gampang. Ya. Makanya miskin dikatakan miskin dari kalimat sukun, tenang. Tenang di rumah karena enggak punya duit. Sukun, tenang. Tenang, enggak bisa kemana-mana, jalan-jalan karena apa? Enggak bisa bayar. Tenang, mending. Makanya doanya orang miskin itu mustajab. Karena jarang melakukan kemaksiatan, perutnya jarang digunakan untuk makan makanan yang aneh-aneh. Makanya ketika berdoa itu dikabulkan. Sehingga Rasulullah mengatakan apa? Abghuni fi du'afaikum. Carilah ridhaku dengan menyantuni orang-orang miskin di antara kalian. Makanya hati-hati yang punya duit kaya raya, karena aneh-aneh kadang. Dulu ketika masih miskin, gak punya duit, rajin sholat, rajin tahajud, rajin ngaji. Giliran sudah sukses, punya duit, lupa macam-macam. Ini mendingan miskin daripada kaya. Makanya kalau ditawari miskin, sabar, kaya, syukur, dipilih yang mana? Miskin, syukur, kaya, sabar, mana yang dipilih? Kaya, sabar. Kaya tuh meskipun susah, yang penting kaya, sabar kan. Padahal yang ditakutkan Rasulullah, lal faqru akhsha 'alaikum walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikumud dunya. Bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian, tapi yang aku takutkan adalah melimpahnya dunia. Walaupun doa Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin. Hidupkan aku kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Itu khusus Rasulullah. Jangan antum berdoa itu. Karena enggak berdoa udah nyungsep. Apalagi berdoa, ya. Ya. Nah, sekarang penyakit yang keempat yaitu takabur. Sombong, angkuh. Ya. Sebab-sebabnya mubalaghatul akharina fit tawadhu, terlalu berlebihan ya di dalam menghormati orang, nanti akhirnya dia merasa terhina, akhirnya dibalas dengan kesombongan. Kemudian yang kedua, salah di dalam mengukur orang baik dan orang buruk. Orang sekarang ini hebat dan tidak hebat, itu kadang diukur dengan hal-hal yang salah. Diukur dengan jabatannya, diukur dengan duitnya, diukur dengan aksesoris dohirnya, tidak tahu, tidak melihat batinnya. Berikutnya menyangka kenikmatan yang dia dapat ini akan awet terus, ya. Ini bahaya. Nah, sekarang obatnya. Satu, obatnya tadhkirun nafsi bil awaqib wal atharil mutarattibah ala takabbur. Terus mengingatkan dirinya akan dampak-dampak takabur. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita harus sering-sering menegur diri kita.
Kalau ditegur pakai Al-Quran nggak mempan, sunnah nggak mempan, ceramah ustadz juga nggak mempan, teman dekat juga nggak mempan. Siapa yang bisa negor? Diri antum sendiri. Makanya ulama-ulama salaf itu tiap hari menegur dirinya, wahai diriku. Kalau ketika sekarang pelit, diingatkan, kenapa kamu pelit? Harta titipan Allah. Kalau sedang terjebur ke dalam kemaksiatan, wahai diriku, kamu tahan terhadap neraka. Yang itu akibat dari maksiat kepada terus. Dengan demikian, insya Allah akan baik. Terus kedua, kita harus tengok orang sakit. Makanya kata para ulama, laula salasatu ma yutati'ul insanu ra'sahu. Kalau bukan karena 3 perkara, manusia itu tidak akan mau menundukkan kepalanya alias sombong terus. Yang pertama sakit, kedua miskin, ketiga mati. Maka sekali-kali enggak punya duit itu penting. Ya, terutama ibu-ibu. Ya, enggak penting. Kalau antum bergelimang harta, hancur. Yang kedua, sekali-kali sakit itu penting. Antum kalau enggak pernah sakit, kuat terus, hebat terus, jaya terus, wah, bisa ngaku Tuhan kayak Fir'aun. Nah, ketiga, sekali-kali mati itu penting. Caranya 4. Lihat orang sedang sakaratul maut. Wah, antum udah mau makan apa yang paling enak di sini? Hambar, Pak. Aduh. Ya Allah, Mas. Anang lihat sakaratul maut. Ya Allah. Aduh, apalagi mau kawin lagi nggak jadi udah. Udah deh, cukup 1 aja deh. Nah, makanya ibu-ibu kalau Anda suami mau kawin lagi, bawa kepada orang sakaratul maut. Ya. Terus kedua, lihat orang yang sedang mati, meskipun nggak sekarat, sedang dimandikan, dikafani, masya Allah. Anak angkat. Kalau nggak nemu, minimal tiap hari antum bisa dapatkan kuburan tempat orang-orang dikubur mati. Kita assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Sebentar lagi anak nyusul. Dan itu kematian. Mana mati nggak pakai formulir, cabut nyawa nggak pakai pendaftaran, bisa saja antum lebih dulu mati daripada saya. Dan lebih bisa saja anak lebih akhir daripada antum. Loh, kan benar kan? Nggak salah. Ini kan mic-nya di tangan saya. Kenapa emang? Makanya tazawwad bituqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam, jamin enggak umurmu sampai pagi? Enggak jamin. Wa kam min salimin mata bi ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab. Wa kam min saqimin ashaina min ad-dahri. Dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan enggak mati-mati. Sedang coketan mati, sedang rapat mati, sedang ceramah jangan. Ya. Ya, umpamanya. Itu. Masya Allah ya. Nah yang terakhir 1, 2, 3, 4, hadir ke majelis ilmu seperti ini, diingatkan dengan kematian, melembutkan hati. Tuh. Makanya itu caranya untuk menghilangkan takabur dan menjauhi teman-teman yang takabur ya. Terus membiasakan taat. Dan sekarang riya dan sum'ah. Nomor berapa ini? 5, 6, 7. Karena saya akan kurang berapa lagi. Ini nanti gimana ceritanya Pak? Sholat Isya terus dilanjut. Bener nih? Bener nggak? Enggak. Ini yang nanya ini jamaahnya bener nggak? Setelah Isya nanti ada taklim. Lanjut. Bener ya? Awas kalau pulang. Oh ya, oke ya. Oke. Karena kurang 1 menit kita persiapan untuk mungkin wudu dan yang lainnya. Sholat dulu kan? Demikian, jadi kita bahas 3 setelah Isya, yaitu riya, sum'ah, mengikuti hawa nafsu, dan su'udon. Agak kita perdetik insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Selanjutnya penyakit hati yang ke 5, 6, 7, tinggal 3. Kita percepat biar cepat pulang. Adalah riya dan sum'ah. Riya karena pengen dilihat orang. Sum'ah karena pengen didengar orang. Dan ini adalah penyakit akidah yang paling berbahaya karena masuk dengan cara yang lembut, halus, dan menyenangkan. Siapa sih yang gak senang dipuji orang? Siapa sih sekarang ini gak pengen tampil di depan orang wah? Apalagi zaman sekarang, zaman viral, zaman sekarang zaman pamer, zaman sekarang dilihat zahirnya. Contoh aja, kadang-kadang kita bagi-bagi sembako, di-upload. Yang dibagi cuman 50 kresek, tetapi fotonya dibagi sampai 500 kali. Banyakan kreseknya itu gambarnya. Makanya antum jangan suka pamer, apalagi amal soleh. Diunggah ke sosmed untuk apa? Kadang-kadang berdoa diunggah ke sosmed, ya. Sholat diunggah ke sosmed, sedekah diunggah ke sosmed, ketemu orang tua silaturahmi diunggah ke sosmed. Masya Allah, riya. Sementara Rasulullah katakan, aqwafu ma akhafu alaikum minasyirki asghar. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Contoh, ada orang bertahun-tahun rajin sekali hadir ke masjid dan selalu salat di belakang imam. Masya Allah. Menyangka orang secara zahir baik, ternyata dia rajin sholat di belakang imam karena adem, ada AC-nya. Karena selainnya nggak ada AC. Loh kan? Lembut. Masya Allah. Ada istri yang Masya Allah terpuji di depan suami, melayani, bagus, ramah, santun, senyum, berbagai macam perhatian. Ternyata niatnya supaya suaminya enggak kawin lagi. Salah niat enggak? Salah. Harusnya karena Allah. Makanya betul kata Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an ashadda min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling sulit aku perbaiki ketimbang niatku. Li'annaha tataqallab, karena berubah-ubah. Ya, makanya antum perhatikan, Pak. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Semua itu awalnya adalah riya. Enggak ada perhatian kepada fakir miskin karena enggak ada pamrih. Untuk apa memperhatikan orang kayak gitu? Suara enggak tambah, terkenal juga enggak. Ngapain? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Ini itu. Nah, sebab-sebab orang itu riya. Satu, karena sering berteman dengan orang-orang yang apa? Yang pamer, sum'ah, riya. Kemudian yang kedua, tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang baik. Kalau dia kenal, amal itu untuk lillah kok. Yang kita amalkan semua ini, Pak, di hadapan Allah belum tentu diterima. Apalagi sempat-sempatnya dikasih ke orang, kita pamerkan ke orang. Gimana? Allah aja belum tentu terima kok.
Ma minkum min ahadin yadkhulul jannata bi'amali, kata Rasulullah, tidak ada di antara kalian masuk surga karena amalnya. Makanya enggak benar dakwah kita ini katanya menjamin kunci surga. Dari mana? Kita ngajak kebenaran supaya baik, supaya ayo bareng-bareng jadi orang benar. Masuk surga gitu, enggak ada yang paling benar, ngaku paling layak untuk masuk surga, enggak ada. Nih, lihat muka-muka penghuni surga nih, gitu enggak. Karena kita itu tahu kebenaran, senang kalau melihat orang lain itu juga benar, ayo gitu loh. Ada yang sekarang ini petetang-petenteng pengen masuk surga sendirian, siapa? Gitu kan gitu. Kita aja belum jelas, makanya sampai kita itu melakukan berbagai macam amal. Ya. Sahabat Abu Hurairah menjelang mati aja nangis. Karena apa? Nggak jelas nanti nasibnya di hadapan Allah. Ya. Pemicu sum'ah riya adalah apa? Pengen tampil tenar. Itu juga. Makanya terkenal nggak terkenal sama saja. Yang penting agama Allah terkenal, itu da'i yang benar. Dipuji nggak dipuji sama aja, pujian cacian. Karena dalam rangka untuk menegakkan agama Allah. Yang ketiga, yang terserahlah nomornya berapa ya. Yang keempat, tamak terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Itu jadi riya, sum'ah. Jadi makanya jangan suka kepinginan, nikmati apa yang di tangan kita. Yang di tangan orang lain itu anggap enggak ada. Ya. Kemudian yang selanjutnya pengen pujian, ya, sanjungan dari orang. Ya, pengen tampil, pengen puji-puji orang ya. Yang selanjutnya, faktor sebab orang itu sumari adalah takut diomongin orang. Nih ya, apalagi antum menegakkan kebenaran gini Bu, konsep supaya kita itu enggak takut diomongin orang, dicela orang gini. Nurutin omongan orang itu enggak ada habisnya. Sering saya umpamakan seperti anak sama bapak naik unta. Anaknya naik unta diomongin orang. Tuh anak durhaka, kurang ajar. Masa ongkang-ongkang di atas unta, bapaknya suruh narik unta. Akhirnya anaknya dengar turun, Pak, gue diomongin orang Pak. Bapak aja yang gue yang nuntun. Akhirnya bapaknya naik. Ini bapak kagak tahu diri, gak punya kasihan. Enak-enak di atas unta, anaknya dulu nuntun kesandung-sandung. Apaan nih model? Kalah sama ketek aja sayang sama anaknya, no kan gitu. Akhirnya turun, nak, waduh, lebih pedes nak omongan orang ke saya nak. Terus gimana Pak? Udah, kita naiki bareng-bareng. Aduh, nggak dari tadi kenapa? Naik bareng-bareng, lo nggak diomongin, gue nggak diomongin. Iya Pak, naik bareng-bareng. Ternyata enggak. Ini anak sama bapak kagak punya kasihan, unta kuntet kayak begini dinaikin berdua, gantian kayak salah satu begitu ngalah, nah kan diomongin. Akhirnya marah-marah anak sama bapak. Lo naik diomongin, gue naik juga diomongin, naik bareng-bareng juga. Udah, turun aja bareng-bareng. Tuntun urus sebelah kanan, gue kiri. Tuntun. Apa selesai diomongin? Enggak. Orang nih kagak punya otak. Onta dibeli mahal-mahal, cuma dituntun kagak dinaikin. Aduh. Akhirnya Pak, selesainya kapan? Selesainya onta naik antum baru selesai. Antum gendong untuk onta. Kenapa? Antum gendeng. Iya kan? Selesai. Kenapa? Antum gendeng. Ya onta kok naik manusia ya? Gendeng tuh. Selesai. Mana ada? Bahkan kata Imam Ibnu Hazm, mending diomongin orang daripada dipuji orang, apalagi dipuji-puji. Diomongin orang ada pada diri kita, buat koreksi sehingga kita mengevaluasi muhasabah. Oh iya, emang gue jarang ngaji. Ya bener lah ngomong.
Bapak juga malas. Ya Allah, mudah-mudahan kedepannya semangat nih kan. Tapi kalau dipuji, Masya Allah itu Pak. Orang itu Pak, hafal 30 juz ngelontok di luar kepala. Lama-lama antum apa? Apalanya rontok karena ujub, karena sombong. Apalagi dipuji-puji. Beda enggak? Dipuji sama dipuji-puji, sama Syekh puji. Kalau dipuji ada pada diri antum, kalau dipuji-puji enggak ada. Wah, Pak, orang itu Masya Allah hafal 30 juz ngelontok di luar kepala. Ternyata cuma juz 30. Beda enggak? 30 juz sama juz 30. Beda. Akhirnya bangga dengan pakaian palsu. Untuk apa? Mending antum diomongin orang, ada pada diri antum, koreksi. Tidak ujub. Difitnah karena tidak ada pada diri antum, buat tambahan pahala tanpa keluar keringat, tidur aja dapat pahala. Difitnah orang. Itu mau masuk surga tidur, ridho difitnah orang. Makanya jangan gundah, sedih difitnah. Kalau bedanya fitnah sama ghibah apa? Kalau ghibah ada kenyataannya, kalau fitnah tidak ada kenyataannya. Makanya jangan ngeles, Bu, jangan gibahin orang, kan fakta. Ya itu karena fakta itu ghibah. Kalau enggak fakta namanya apa? Fitnah. Itu. Pokoknya sama orang itu udahlah. Makanya kata Imam Ibn Hazm, damai di atas kedamaian, lempar jauh-jauh omongan orang, ambil utuh-utuh, bulat-bulat omongan Allah. Udah selesai. Firman Allah. Tanda-tanda orang ria, kalau beramal di depan orang semangat, kalau dipuji semangat, tapi kalau enggak ada di depan orang, enggak ada yang muji, malas. Makanya kenapa Pak, munafik itu sholat paling malas apa? Maghrib sama Isya, karena kagak ada listrik, enggak dilihat orang. Apalagi subuh, wah lebih berat lagi. Karena dulu enggak ada lampu kan, kayaknya malas. Kayaknya hati-hati. Dan kalau lagi sama orang menampakkan dirinya itu alim, Masya Allah, mulutnya komat kamit supaya dianggap zikir, terus tahu-tahu stres. Tapi Masya Allah kalau nggak ada orang, waduh beraninya setengah mati. Tuh, orang ini nanti membawa pahala segede gunung, dijadikan bahamburan kepada. Karena apa? Ketika di depan orang, tapi ketika sendirian dia melanggarnya dahsyat. Nah, solusi sekarang, solusi untuk terhindar dari riya, sum'ah. Ini yang pertama, mengingat terus akibat dan dampak riya dan sum'ah. Dua, menjauhi teman-teman yang suka pamer. Entah itu di offline apa online. Apalagi di online, makan aja di-upload. Ya, lagi kemana di-upload, jarinya lagi dipotongi, kukunya dipoto di-upload. Masya Allah. Lagi dihias pakai ini di-upload, ya Allah. Kalau jari di-upload apalagi muka. Mengenal Allah dengan pengenalan yang baik. Ma'rifatullah haqqal ma'rifah. Mujahadatun nafsi, berjuang untuk memerangi sum'ah riya. Apalagi ustaz, apalagi tokoh agama. Kata Shaddad ibnu Aus, akhwafu ma akhafu alaikum minasyahwatil khafiyah. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syahwat yang tersembunyi. Ketika beliau ditanya apa itu syahwat sembunyi, hubbur riasah, cinta popularitas. Dan ini penyakit paling dominan yang dimiliki oleh tokoh agama ulama. Kayaknya bahaya. Sehingga saya katakan di mana-mana, gelar ulama, ustadz, kiai, tokoh agama, apapun itu fitnah, bukan kebanggaan. Makanya jangan
Kalau nyekolahin anak antum supaya jadi ulama itu keliru. Belajar pengen jadi ulama, keliru. Yang benar itu kata Imam Ahmad ketika ditanya kenapa kita itu belajar wahai Abdullah, untuk menghilangkan kebodohan kita, diri kita itu. Selanjutnya, berteman dengan orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang ikhlas. Tuh, Masya Allah, ini orang tawadhu, ikhlas, enggak pamrih. Ya kayak Masya Allah Pak, ada orang yang bersedekah, dikisahkan di dalam hadis Rasulullah. Sekali ternyata sedekahnya nyangkut kepada pencuri. Diomongin orang, ya Allah mudah-mudahan dengan sedekah itu dia berhenti dari mencuri. Lain kali nyangkut pada pelacur, waduh ini aneh lagi, pelacur dikasih sedekah. Ya Allah mudah-mudahan dengan sedekah saya dia berhenti dari pelacur. Yang ketiga, ternyata sedekahnya nyangkut ke orang-orang kaya, tapi pelit. Kata dia, ya Allah mudah-mudahan dengan sedekah dia, sedekah saya nyampe ke dia, dia mengambil pelajaran. Betul. Jadi enggak usah kita itu tahu, enggak usah kita itu pamer. Bahkan kalau bisa, buanglah seperti buang hajat. Kalau sekarang berbuat baik, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Semuanya karena ikhlas. Tidak ada sum'ah, imam yang adil, wirawiri ke masjid untuk ibadah, hatinya tergantung kepada masjid. Coba bayangin, dia diajak untuk berbuat serong sama perempuan, tapi inni akhafullah. Rajulani tahabba fillah, dua orang yang berkasih sayang sama Allah karena Allah. Orang yang berzikir kepada Allah sendirian menangis, itu kan? Dan yang terakhir orang yang bersedekah sampai tidak tahu tangan kirinya apa yang diinfakkan tangan kanannya. Karena apa? Ikhlas. Ya. Itu penting. Coba Abdullah ibn Mubarak pernah perang dahsyat, membunuh ratusan orang kafir. Ternyata nyangka temannya itu tidur bangun, langsung dipegang. Jangan kamu cerita kepada siapapun. Itu disembunyikan. Itu. Sekarang kita masuk ke dalam satu tema ittiba'ul hawa. Masya Allah, hawa nafsu. Ini hawa nafsu itu mailun nafsi ila ma tashtahi. Condongnya jiwa kepada sesuatu yang disenangi. Contoh yang paling menonjol adalah zina. Zina itu definisinya ilaju farjin fi farjin mustahan tab'an wa muharraman syar'an. Memasukkan kemaluan di dalam kemaluan lawan jenis, disenangi secara syahwat, diharamkan secara syariat. Nah, perbedaan nafsu, hawa nafsu dengan syahwat apa? Kalau hawa nafsu itu sikap berlebihan di dalam masalah agama. Kalau syahwat sikap berlebihan di dalam masalah dunia. Makanya antum cek di dalam Al-Quran dan Sunnah, seluruh kalimat syahwat rata-rata dipakai di dalam masalah dunia. Contoh, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, terutama perempuan. Makanya Bapak Ibu sekalian, ikhwan-ikhwan sekalian, hati-hati. Sekarang sosmed. Dulu orang berduaan di masjid sini, mungkin dikebukin sama MUI. Sekarang di masjid pakai HP. Wah, dikiranya khusyuk, ternyata chatting. Bisa melihat utuh tubuh wanita. Makanya Rasulullah katakan di dalam hadisnya, innad dunya khulwatun khadiratun. Dunia itu hijau rano tapi menyilaukan. Dan itu fakta. Hijau rano menyilaukan.
Seperti rumput hijau ternyata di bawahnya tai kebo. Terus dilanjutkan, fa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah menjadikan kamu sebagai pengatur di dalamnya. Fa innallaha yanzuru kaifa ta'malun. Allah akan perhatikan bagaimana kamu itu mengelolanya. Fattaqud dunya wan nisa. Waspadalah terhadap dunia dan perempuan. Lihat, digandingkan oleh Allah karena fitnahnya itu dahsyat. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Karena pertama kali fitnah yang menimpa Bani Israel itu di perempuan. Hatta sampai sekarang Rasulullah katakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak tinggalkan satu fitnah yang lebih dahsyat buat laki-laki ketimbang perempuan. Makanya kita menghindar ghadul basar, jabat tangan. Itu semua pemicu. Wala taqrabu, dekat-dekat itu ya termasuk jabat tangan, khalwat, ikhtilat, jabat ini terus apa lagi? Mendengarkan suara. Makanya kalau lagi teleponan itu jangan lebay banget gitu ya. Suaranya dibikin-bikin, menggoda sehingga. Okay? Terus safar tanpa mahram, itu semuanya menjurus ke sana, ngeri. Ya kita enggak tahu. Sampai Rasulullah katakan, innal mar'ata tuqbilu bi surati syaitan, di depan setan, wa tudbiru bi surati syaitan, belakang setan. Dari depan, belakang setan. Coba lihat. Faman absara dzalika falyati ahlahu. Siapa yang kesyetanan dengan perempuan, karena tadi falyati ahlahu, hendaknya mendatangi keluarganya. Fa innahu yaruddu dzalika, karena menolaknya. Karena sama. Artinya kalau saya tertarik dengan perempuan yang haram buat saya, sama kok dengan istri saya. Perempuan itu kakinya 2, istri juga kaki 2. Emang ada kaki 3? Itu minuman. Tangannya juga 2 sama. Udah, bismillah. Tuh. Itu caranya. Apalagi sekarang Masya Allah, fasilitas itu mudah dimudahkan. Hanya iman. Apa yang sekarang? Hotel dengan berbagai macam variasinya. Perempuan dengan merek-mereknya. Yang kelas bawah, tengah, tinggi, ada semuanya. Yang menahan cuma satu, iman. Kalau enggak, eman. Nah, saya tanya sama antum, apalagi di kota metropolitan, jam 12 malam lebih mudah mana cari korek api sama perempuan nakal? Itu banyak hati-hati laki-laki. Godanya berat zaman sekarang, apalagi persaingan ketat. Nah, ini juga pelajaran buat ibu-ibu. Jadi di rumah itu suaminya dilayani, diperhatikan, dandan. Ya, karena kalau istrinya di rumah lecek, sementara di luar klemis, enggak sebanding lurus gitu kan gitu. Akhirnya apa? Terfitnah. Nah, sekarang sebab-sebab orang itu, nah, hawa nafsu saya ini. Nafsu itu lembut. Contoh hawa nafsu agama, penyimpangan di agama tadi Syawal. Ana mendengarkan satu pendapat ulama, yang ulama itu saya anggap hebat. Contoh Syafi'i. Kemudian saya mendengarkan pendapat yang dinukil dari Imam Abu Hanifah. Apakah sama pendengaran, perasaan, perhatian kita terhadap dua dalil yang disampaikan oleh ulama itu? Kalau tidak, hawa nafsu. Tuh lihat. Sekarang saya melakukan atau saya melihat pelanggaran. Umpamanya isbal, umpamanya nyukur jenggot, atau mungkin minum khamr, minum tangan kiri. Yang satu melanggarnya itu calon ipar saya, satunya pesaing bisnis saya. Apakah teguran antum kepada dua orang itu sama?
Kalau beda hawa nafsu. Berat. Jadi kalau kita sekarang lihat di berbagai macam lini kehidupan, banyak yang main itu hawa nafsu tanpa berdasar. Sama istri, sama anak, sama teman, sama tetangga. Ya. Contoh saja sekarang, ketika kita menasihatin istri, tulus enggak karena Allah atau nafsu kita yang main? Ketika kita ini berdakwah seperti ini, ya, makanya saya itu berdakwah sejak tahun 90. Ya. 2000 pernah saya ngisi di mana tadi, Danu yang tadi saya datang. Ya, itu dulu masih ganteng saya. Ya. Terus sama Ustaz Zul ya. Itu dulu rekaman di sana masih pakai video itu apa? Ya, recorder itu. Ya. Itu Masya Allah ya. Kadang-kadang ya Allah. Itu 90 sampai sekarang 2000. Ini kira-kira diterima Allah enggak? Ini berat. Karena amal-amalan yang sering tambah itu cenderung rusak. Lihat aja Pak, gigi yang sering dipuji orang itu enggak berfungsi. Iya enggak? Gigi mana? Depan, meringis tok. Tapi gigi yang berfungsi itu enggak nampak. Tapi dia menjalankan fungsinya secara maksimal dan terus menggilas makanan untuk membantu antum makan. Enggak kelihatan, enggak pernah dipamerkan. Belum tentu yang enggak kelihatan itu enggak bermanfaat. Dan yang kelihatan, yang viral itu yang hebat, belum tentu. Gigi yang paling viral gigi mana? Depan ini. Wah, Masya Allah, gigi orang itu bagus banget. Yang depan. Ya. Padahal fungsi itu tidak di depan. Depan itu paling buat gigi karet itu. Loh itu. Masya Allah. Sekarang saya tanya. Ya. Di dalam kehidupan ini sering laki-laki itu terkenal. Tetapi kan ada yang lebih hebat di balik keterkenalan laki-laki itu siapa? Istri. Kan enggak sering terkenal. Bahkan istri itu seperti jantung, penting tapi sering dilupakan. Kan gitu. Ketika antum sekarang bahas masalah Nabi Ayub, di belakang Nabi Ayub siapa? Istrinya. Pernah enggak kita mengingat kesabaran istrinya, keteguhan istrinya, ketelatenan istrinya? 18 tahun nungguin orang sakit yang gak berdaya. Ke toilet dipapa, makanan disuapin, tidur ditidurkan. Dan itu pun masih plus nyari nafkah untuk Nabi Ayub. Udah gitu Pak, Ibu, pernah suatu ketika dia pulang itu gondol, rambutnya habis. Nabi Ayub dengan marahnya serta-merta tanpa bertanya, demi Allah, nanti kalau saya sembuh kamu saya akan pukul. Emosi manusia. Akhirnya setelah lerai, istrinya mencoba untuk membela diri. Ayub, saya hari ini itu tidak menemukan sesuap nasi yang anak gunakan untuk memberikan nafkah kamu, makan kamu. Akhirnya terpaksa saya jual rambut saya. Masya Allah. Akhirnya Nabi Ayub menangis. Ya Allah, dia takut kehilangan orang paling terbaiknya, terdekatnya, sayangnya. Akhirnya karena sudah nggak ada punya siapa-siapa setelah Allah. Temennya pun tinggal 2, itu pun rebutan nggak mau datang. Ente dulu aja deh, sore lu panggil, enggak, anak aja yang sore. Tapi istrinya Masya Allah, ia nyuapin, ia nyiapin makanannya, ia nyiapin untuk sholatnya, mapah ketika ke tempat buang hajatnya. Karena dikisahkan seperti oleh Imam Ibnu Katsir, tidaklah ada di kulit tubuhnya ini seluas sebesar jarum melainkan busuk.
Akhirnya dia mengadu sama Allah. Wadhkur 'abdana Ayyuba idh nada rabbahu anni massani asyaitanu binusbin wa 'adab. Ya Allah, tuturkanlah kisah Nabi Ayyub yang dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya kena gangguan setan sehingga hidupku seperti diazab dan perih pedih penderitaan sakitku. Masya Allah. Dalam ayat wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ayub ketika mengadu kepada Allah, ya Allah, aku terkena penyakit yang sangat parah. Sembuhkan aku ya Allah, Engkau adalah Maha Pengasih lagi apa-apanya. Kenapa? Karena dia ketakutan, nggak ada siapa-siapa. Istrinya bisa aja pergi nih. Akhirnya dia masuk, ini hammam, yaitu toilet, tempat mandi buang hajat. Keluar ganteng, bersih, disembuhkan oleh Allah. Karena apa? Urkud birijlika hada mughtasalun baridun wa syarab. Ayo di dalam kamar mandi, hentakkan kakimu. Maksudnya ya, antum bayang jangan kamar mandi orang Padang ya, orang Badui. Ya tempat sederhana. Setelah dihentakkan kakinya, keluar air. Gunakan untuk mandi sebagian Ayub dan sebagian minum. Keluar dia dari tempat ganteng bersih. Istrinya kaget, siapa kamu? Keluar sama. Saya Ayub. Ah bukan, suami saya itu sakit-sakitan. Saya Ayub. Masya Allah, nggak percaya. Ini menunjukkan kesetiaannya. Coba kalau perempuan sekarang, udah buang aja tuh suami, udah bokeh, elek, tuwek, itu mendingan ini ganteng, kan gitu. Enggak, sampai akhirnya Allah ilhamkan ke dia. Setelah semuanya clear, tahu, Allah ingatkan, khudh biyadika dhilthan fadrib bihi wa la tahnas. Ayo ambil sebongkok lidi, pukul dia, jangan kamu langgar sumpahmu. Masya Allah. Innahu kana sabirun ni'mal abdu innahu awwab. Masya Allah. Dia adalah orang yang sabar dan senikmat-nikmatnya adalah hamba yang awwab kembali kepada Allah. Coba bayangkan Pak, dipukul, tidak boleh sama Allah untuk melanggar sumpahnya, tapi tetap setia. Banyak pernah ada seorang ibu-ibu ustadz nanya, saya kerja di begini-begini, saya menjadi tulang punggung keluarga saya karena suami saya usaha, tapi kadang dapat uang, kadang tidak. Akhirnya saya jawab, alhamdulillah Bu, ibu menjadi tulang punggung, enggak menjadi tulang lunak. Ya, tulang punggung. Ana ceritakan kisahnya istrinya Ayub, nangis dia. Itulah kehidupan rumah tangga. Ya, kadang di atas, kadang di bawah. Enggak ada mengapa. Anda selagi bisa berbuat baik untuk orang lain aja dapat pahala, apalagi demi keutuhan rumah tangga antum. Walaupun suami seperti ini tidak dimanjakan, jangan terus follow-an dan jangan lanjut. Karena jelek, laki-laki itu atau perempuan itu lebih banyak duitnya daripada laki. Enggak boleh. Suami harus lebih banyak uangnya daripada laki. Dalilnya mana? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bi ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Nah, kan amwal, harta. Baik, itu hawa nafsu. Intinya kita
harus sembuhkan hawa nafsu dengan nih cara ngobati hawa nafsu. Satu, kita terus ingatkan diri kita akan bahaya mengikuti hawa nafsu. Dua, memutuskan hubungan dan pertemanan dengan orang-orang pengikut hawa nafsu dan syahwat. Kemudian yang ketiga, kita harus mengenali Allah dengan pengenalan yang baik. Dan kita jangan menghanyut di dalam pergaulan. Kalau bisa kita itu yang menasihatin, bukan dia pengikut nafsu yang mengatur-ngatur kita. Jadi kita yang mempengaruhi, bukan dia yang mempengaruhi. Terus merenungkan kehidupan orang-orang yang mengekor pada hawa nafsu, itu direnungkan. Dan merenungkan orang-orang yang terbebas dari jeratan hawa nafsu. Coba bayangkan, Nabi Yusuf itu antum, kalau renungkan dengan baik, Masya Allah. Ini anak baru begini aja kegoda, ya Allah. Nabi Yusuf itu Masya Allah, antum jadi kuat. Masa Nabi Yusuf aja digoda dengan perempuan yang cantik, punya kedudukan, hartawan, hebat, enggak tergoda. Masa anak sama bencong aja tergoda? Nah itu merenung, nyadar gitu loh. Dan kita ingat bahaya ini harta kekayaan. Terakhir sekarang suudzon. Suudzon ini penyakit, Pak. Suudzon ini selalu meragukan kebaikan orang. Suudzon itu menganggap orang itu selalu jahat sama dia. Suudzon itu selalu memprediksi keburukan-keburukan dari orang sekitarnya. Ya. Dan sebab-sebab muncul suudzon. Satu, su'un niyah wa khubsut tawiyyah. Jadi jiwanya itu busuk, niatnya itu buruk. Jadi ada orang yang berjiwa busuk, sehingga sama orang suudzon aja, ragu aja, gak percaya aja. Terus kemudian selalu memvonis orang tanpa bukti dan dasar, serampangan malahan sama istrinya atau sama suaminya, sama mertuanya, sama orang tuanya, sama temannya. Makanya kalau memvonis orang pakai kaidah. Yang berikutnya, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu dan syahwat saja. Dan yang berikutnya, tidak menjaga adab-adab Islam. Ini juga orang suudzon. Terus kemudian terjatuh ke dalam maksiat yang secara terang-terangan dia lakukan. Ini juga bisa terjatuh suudzon. Nah, sekarang obat-obat untuk mengatasi, menanggulangi suudzon. Sampai sini kita buka tanya jawab. Pak, saya akan cerita suudzon. Ini supaya bisa ngobati. Cerita yang pertama, pernah ya, ada seorang yang namanya Juraij. Dikisahkan dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Salat sunnah. Dipanggil ibunya. Juraij, sini, ibu apa sholat? Lanjut sholat. Juraij, ibu apa sholat? Akhirnya dia sholat. Ya Allah, ibunya ngadu. Ya Allah, jangan matikan dia sebelum melihat wajahnya pelacur. Masya Allah. Ibunya masih sayang. Coba, ya Allah, jangan matikan dia sebelum berzina dengan pelacur. Kan ngeri itu. Makanya doa orang tua itu hati-hati. Melihat, ternyata di sana ada
seorang pelacur yang akhirnya berzina dengan pengembala kambing. Tapi pelacur ini juga licik, kotor. Anak ini adalah hasil hubungan saya dengan Jurej yang tukang ibadah itu. Akhirnya orang sekampung datang menghancurkan tempat ibadahnya. Nah, suudzon, nggak ada dasar. Akhirnya dia dibawa ke pengadilan mahkamah dan diputuskan untuk dibunuh karena melakukan perbuatan kemungkaran. Akhirnya sebelum dibunuh, izinkan saya untuk sholat dan wudu. Setelah itu dia datangin si bayi yang digendong masih orok. Wahai anakku, si Ananda ini, kamu ini anaknya siapa? Ngomong dia, saya anaknya pengembala kambing itu. Oh, akhirnya orang pada nyesel, ingin bangun lagi tempat ibadahnya dari emas dan perak. Enggak, balikkan seperti semula. Ini ada beberapa faedah kata Imam Ibnu Hajar. Satu, Jurej ini ahli ibadah bukan ahli ilmu. Kalau dia itu ahli ilmu, harusnya mengedepankan yang wajib, yaitu birrul walidain daripada sholat sunnah. Pentingnya ilmu itu. Kedua, suudzon itu enggak boleh, harus ada tabayun. Coba bayangkan Pak, turunnya surat Al-Hujurat itu kan gara-gara apa? Gara-gara Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Rasulullah mengutus utusan ke satu kaum yang sudah masuk Islam, janji nanti bayar zakat. Cuman dia ketakutan di jalan, pulang balik ngarang cerita, ya Rasulullah, si fulan mau membunuh saya. Akhirnya kirimlah utusan. Ketemu di tengah jalan, nanti macam-macam mau membunuh utusan Rasulullah ya. Subhanallah, nggak ada yang bunuh, nggak ada yang datang. Ini saya datang mau menyerahkan harta zakat ke Rasulullah. Tuh lihat. Akhirnya ketemu, clear, betul. Saat ini yang diutus tadi, saya takut. Akhirnya penting. Termasuk Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann Inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kenapa? Zon itu kata Rasulullah, iyyakum wadhanna fa innadh-dhanna akdzabul hadis. Sedusta-dustanya pembicaraan. Kenapa? Setelah kita cross check, itu ujungnya enggak seperti yang ana duga. Semua dhon itu. Mau siapa aja, sebesar apapun bentuk yang ada di pikiran antum, itu pasti nanti kenyataan berlainan dengan yang di pikiran kita. Makanya jangan suudzon. Kalau enggak bisa tabayun, diam. Tapi urusan pribadi ya, urusan agama ya harus dijelaskan karena itu hak Allah. Tuh ya. Makanya dihindarkan don. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ada tanya jawab maka tidak perlu dijawab, dan enggak ada pertanyaan maka tidak ada yang perlu dijawab juga. Ya, oke kan? Ya. Dan saya mohon maaf, mohon undur diri besok, dan besok terakhir ada kajian. Saya mohon maaf atas berbagai macam tingkah laku dan juga mungkin
kalimat-kalimat yang meluncur dari mulut saya tidak berkenan atau dianggap kasar, karena memang saya bukan makhluk halus ya. Dan semoga nanti di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi dengan tema-tema yang baik, yang mengena dan yang membangun ghirah agama kita. Dan saya juga bersyukur kepada pengurus Masjid Rahmatan lil Alamin karena memberikan kesempatan untuk bertausiah, dan juga panitia, dan juga mungkin teman-teman yang memfasilitasi dakwah saya di sini. Saya berharap mudah-mudahan apa yang saya ajarkan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri saya dan para jamaah. Dan Allah senantiasa mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga pertemuan ini pertemuan yang dijaga Allah dari perpecahan, keruh hati. Dan semoga perpisahan kita perpisahan yang dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam keruh hati, pepercahan, suudzon, macam-macam fitnah, ghibah, namimah. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.